Tiga survei Capres terbaru Mei 2023, elektabilitas peta dan kekuatan Ganjar, Prabowo, dan Anies. Rebound dalam pengertian deklarasi Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan secara empirik terbukti mengangkat elektabilitas Ganjar kembali. Tapi juga tidak menurunkan elektabilitas Pak Prabowo. Pak Prabowo trennya masih positif, meskipun slope kenaikannya tidak setajam Ganjar. Ya. Jadi secara umum tidak ada hal luar biasa kecuali ya deklarasi baik oleh PD Perjuangan atau P3 yang dilakukan setelah kita melakukan survei. Nah, ini kira-kira ingin menunjukkan apakah deklarasi punya efek atau tidak. Jawabnya ya, punya efek. Tetapi pertarungan antara dua nama, Mas Ganjar maupun Pak Prabowo, itu masih neck to neck. Bulan April yang sempat turun karena isu Piala Dunia U20. Tapi ada fakta menarik juga. Kenaikan atau rebound Ganjar kalau di survei tatap muka bahkan sedikit melampaui angkanya sebelum terjadinya kekisruhan Piala Dunia U20, tapi itu tidak kemudian menurunkan angka Pak Prabowo. Pak Prabowo tetap kalau dibandingkan dengan survei Februari atau Maret misalnya, April kemudian mengalami kenaikan cenderung stagnan kalau kita lihat kemudian di awal bulan Mei. Artinya kenaikan Ganjar tidak serta-merta mengambil suara Pak Prabowo, tapi fakta ketiga yang menurut saya lebih menarik. Jadi kalau tadi Sidi sempat menyebutkan pertarungan ketat misalnya antar tiga nama yang betul kalau kita lihat 2 tahun terakhir surveinya selalu berkisar di 3 nama, tapi kalau kita baca dalam perkembangan beberapa bulan terakhir bisa disimpulkan malah sebetulnya pertarungan ketat itu lebih tepat dialamatkan itu kepada 2 nama, Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Dan ya, sebetulnya kalau kita lihat ya dalam sebulan terakhir tren penurunan Pak Ganjar sebagai capres sebetulnya sudah kelihatan ya di beberapa lembaga survei yang lainnya ya, apalagi pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Namun memang angkanya sedikit berbeda dan kita lihat juga sebetulnya tren kenaikan Prabowo juga sudah terbaca ya kurang lebih sebulan yang lalu ya. Namun di kita memang kita hanya mengadakan survei lapangan ya, survei interview, hingga periodenya memang agak lebih lama ya. Survei terakhir kita di Januari 2023 ya. Memang Berikut hasil survei Capres terbaru Mei 2023. Simak elektabilitas dan peta kekuatan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Sementara ini sudah ada 3 tokoh yang digadang-gadang bakal jadi calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Persaingan 3 capres 2024 Prabowo, Anies, dan Ganjar diwarnai dengan dinamika dukungan dari partai politik pengusung maupun pendukung. Nama Prabowo Subianto diusung Gerindra dan PKB, sementara Anies Baswedan diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan Ganjar Pranowo diusung PDIP, P3, dan Hanura. 3 nama tokoh ini dari Prabowo, Anies, maupun Ganjar memang paling sering muncul di 3 besar sebagai kandidat calon presiden berdasarkan hasil survei lembaga survei. Terbaru di bulan Mei 2023 ini setidaknya ada 3 survei yang menggambarkan kekuatan Anies, Prabowo, dan Ganjar yang diprediksi bakal bertarung di Pilpres 2024. Berikut perbandingan hasil survei terbaru terhadap elektabilitas 3 bakal capres seperti dirangkum tribunnews.com Jumat 12 Mei 2023. 1. Survei SMRC, Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting kembali merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas 3 tokoh yang potensial menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo jauh mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam simulasi 3 nama tertutup. Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 3 nama, Ganjar mendapatkan dukungan sebanyak 39,2%. Disusul Prabowo 32,1% dan 19,7% untuk Anies Baswedan. Yang belum tahu 8,9% ujar Direktur Riset SMRC Denny Irvani Saiful dalam rilis survei yang disiarkan secara virtual Jumat 12 Mei 2024. Seperti dikutip tribunkaltim.co dari tribunnews.com. Di artikel yang berjudul Peta Kekuatan Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan dalam 3 survei terbaru di bulan Mei 2023. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah
atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random 1.220 responden dengan metode multi-stage random sampling. Respon rate, responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.020 atau 84%. Sebanyak 1.020 responden ini yang dianalisis. Yang kedua, survei spin. Survei terbaru yang dipublikasikan Senin 8 Mei 2023 Survei terbaru yang dipublikasikan pada Senin 8 Mei 2023 lalu oleh Survei dan Polling Indonesia yang memperlihatkan elektabilitas Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melesat hingga 33,2%, Gubernur Jateng Prabowo 17% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 16,6%. Menurut survei spin, tren dukungan terhadap Prabowo terus naik di periode tersebut, sementara Ganjar mengalami degradasi, begitu pula Anies. Direktur Spin Igor Dirgantara memaparkan sejumlah alasan dan indikator mengapa terjadi kenaikan elektabilitas terhadap Prabowo dalam rilis survei 8,5. Kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan minim pencitraan, bahkan berdasarkan data Global Firepower Index menyebutkan kekuatan militer Indonesia di masa Menhan Prabowo berada pada tingkat 15 dari 140 negara di dunia pada 2022 dan nomor 1 terkuat di ASEAN, ujar Igor. Selain itu, Igor juga menyatakan adanya dampak dari endorsement Jokowi baik secara terbuka dan konkret melalui musyawarah relawan. Dukungan bagi Prabowo sebagai Capres 2024 yang paling diminati muncul dalam berbagai musrah yang diprakarsai oleh gabungan relawan Jokowi. Yang ketiga, LSI. Lembaga Survei Indonesia merilis survei terbaru mereka pada 3 Mei 2023 lalu. Hasilnya menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di peringkat teratas. Jawaban spontan masyarakat atau top of mind bila pemilihan presiden digelar hari ini. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, survei itu dilakukan lembaganya sejak 12 sampai 17 April 2023. Pilihan top of mind yang paling tinggi ada di Pak Prabowo Subianto, disusul oleh Pak Ganjar Pranowo, lalu Anies Baswedan, kata Jayadi Hanan.